Shalom pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali pada perjalanan rohani yang menakjubkan bagi Anda dalam program Knowing Jesus yang mengangkat kisah hidup Yesus dari Injil Lukas. Doa dan harapan saya melalui program ini, ada banyak orang yang mengenal Yesus, bertumbuh dalam iman dan menjadi pengikut Kristus sejati. Episode ke-8 mengangkat topik kasih yang menembus batas. Topik ini diangkat dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 tentang orang Samaria yang baik hati. Anda tentu pernah mendengar istilah saudara sebangsa. Ungkapan saudara sebangsa sebenarnya ingin menunjukkan identitas kita sebagai orang Indonesia yang sangat dekat sebagai sebuah bangsa yang tidak dibatasi oleh perbedaan suku, agama, budaya, dan adat istiadat dan lain-lain. Bahkan kita sebagai bangsa diikat oleh satu semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ketika Yesus ingin menjelaskan tentang mengasihi sesama manusia, dia memakai perumpamaan tentang orang Yahudi dan Samaria. Dua suku bangsa yang sebenarnya dari asal yang sama, hanya dibedakan wilayah atau batas daerah dan kepercayaan saja. Apa maksud Yesus di balik perumpamaan ini? Mari kita ikuti kisahnya. Pemirsa, kita tahu bahwa orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak bersahabat. Mereka bermusuhan. Orang Yahudi menganggap orang Samaria adalah orang kafir yang harus dijauhi dan tidak patut dikasihi. Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi, sehingga pesan yang mau Yesus sampaikan kepada mereka adalah orang Yahudi merasa mereka menyembah Allah nenek moyang mereka. Mereka mengikuti aturan hukum Taurat, tetapi Yesus mau lebih dari itu. Mereka mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, dan juga mengasihi sesama. Kalau kamu mengasihi Allah, kamu juga harus mengasihi sesamamu, yaitu orang Samaria juga. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Pertama, mengasihi Allah adalah inti kekristenan. Semua yang kita lakukan sebagai orang Kristen haruslah berpusat pada kasih kepada Allah. Menaati perintahnya, beribadah, berdoa, melayani, dan melakukan apapun untuk Tuhan. Semuanya karena kita mengasihi Allah. Kedua, Yesus menekankan kasih kepada sesama yang berarti kasih yang universal. Kita harus mengasihi sesama dengan tulus hati, tanpa pamrih, tanpa balas jasa, tanpa alasan apapun. Sebagai orang Kristen kita harus mengasihi sesama kita. Siapakah sesama kita? Kasih kita kepada sesama haruslah menembus batas-batas latar belakang, suku, agama, budaya, ras, dan lain-lain. Ketiga, kita saat ini hidup di tengah keberagaman sebagai bangsa yang besar di Indonesia. Di tanah Papua juga kita hidup dalam keragaman dengan saudara-saudara kita dari suku yang berbeda, budaya, dan latar belakang agama yang berbeda. Kita harus mengasihi mereka seperti kita mengasihi Allah. Orang Samaria ini tidak ada hubungan apapun dengan orang yang dirampok di tengah jalan itu. Tetapi dia menunjukkan kasihnya yang besar ketika melihat orang lain dalam kesusahan. Mungkin ada di antara Anda yang sampai saat ini sulit untuk mengasihi sesama. Mungkin dia keluarga Anda sendiri. Mungkin juga teman kerja Anda, sahabat Anda, dan sebagainya. Mari berdoa pada Tuhan untuk memberi Anda hati yang mengasihi. Sehingga Anda mampu mengasihi dengan kasih Kristus yang tak terbatas. Ketika kita mengasihi setiap orang tanpa perbedaan, maka kita dapat kesempatan untuk menjangkau mereka atau memperkenalkan Kristus kepada banyak orang. Saya akan berdoa mengakhiri program ini, sekaligus berdoa bagi Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
untuk hari ini kami boleh belajar tentang kasih Allah yang sempurna tanpa kepura-puraan atau memiliki syarat sesuatu. Belajar dari kasih Kristus yang mati di kayu salib tulus untuk menyelamatkan semua orang menjadi bagian bagi kami pengikut Kristus. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk memiliki kasih yang sempurna dari Kristus. Tuhan memberi kekuatan dan hidup kami yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga keseharian hidup kami mencerminkan terang dan kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita dalam program Knowing Jesus episode ke-8. Anda yang diberkati dan ingin mengetahui lebih banyak tentang pelayanan kami dapat menghubungi Jesus Film Project LPMI Papua melalui nomor telepon atau WA di layar televisi